Halo adik-adik, selamat pagi. Kakak mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Eka Ulfa Khairunisa. Kakak dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Suhri Purwokerto. Nah, di sini kakak akan menjelaskan materi pelatihan yang bertema Leadership Training and Building Team Collaboration. Oke, materi yang pertama yaitu tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan ialah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, mengkoordinir, melayani, serta melindungi individu lainnya dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Sebuah kepemimpinan di dalamnya juga terdapat unsur seperti pemimpin, orang yang dipimpin, serta sebuah situasi atau keadaan dan tujuan bersama di dalam suatu organisasi atau lembaga. Contohnya, kepala sekolah ketika di sekolah, ketua kelas ketika ada di ruang kelas. Nah, adik-adik sudah mengetahui ya, apa itu kepemimpinan dan contoh pemimpin. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Kita ambil contoh di lingkungan sekolah, yaitu seorang ketua kelas. Nah, di sini kakak akan memberikan contoh sifat yang harus dimiliki oleh seorang ketua kelas. Yang pertama, yaitu sifat tegas. Ketua kelas atau seorang pemimpin harus memiliki sifat tegas ketika ada masalah atau mengambil keputusan. Ketua kelas harus berani menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan berani. Yang kedua, peduli dengan sekitar. Ketua kelas atau pemimpin harus memperhatikan kondisi teman-teman dan berusaha membantu teman yang sedang kesusahan. Sifat yang ketiga yaitu amanah, selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Lalu sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau ketua kelas yaitu jujur. Selalu terbuka dengan teman-temannya, tidak akan berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Sifat yang kelima yaitu bijak. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang bijak ketika menghadapi masalah, berusaha mencari solusi terbaik. Sifat yang keenam yaitu bermoral. Seorang pemimpin atau ketua kelas harus memiliki sifat bermoral, contohnya menghormati guru dan teman-teman. Sifat yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau ketua kelas yaitu menjadi panutan. Di sini seorang ketua kelas atau pemimpin harus memiliki prestasi yang baik agar menjadi inspirasi bagi teman-temannya. Tidak hanya sifat yang baik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, tetapi nilai dan etika kepemimpinan juga harus diperhatikan. Seorang pemimpin yang baik adalah seseorang yang bisa dicontoh dalam tindakannya, dipercaya dalam perkataannya, dihormati, dianggap adil dan bijaksana dengan orang lain. Dengan memiliki nilai-nilai tersebut, seorang pemimpin dapat membangun tim yang kuat, mencapai tujuan bersama, serta dampak positif bagi orang lain. Oke, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang kepercayaan diri atau self-confidence. Kepercayaan diri adalah suatu sikap dan keyakinan pada diri sendiri akan kemampuan yang dimilikinya dan muncul karena adanya sikap positif terhadap kemampuannya, sehingga tidak perlu ragu-ragu dan merasa minder dalam mengambil keputusan dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Materi selanjutnya yaitu manajemen waktu. Seorang pemimpin harus bisa mengatur waktunya dengan baik karena waktu merupakan sumber daya yang sangat berharga dan perlu diinvestasikan. Manajemen waktu adalah usaha yang dilakukan untuk mengatur dan merencanakan bagaimana membagi waktu kita di antara aktivitas-aktivitas tertentu. Jika seorang pemimpin gagal dalam memanajemen waktu, maka akan merusak keefektifan waktu, menyebabkan stres, serta pekerjaan akan menumpuk.
Manajemen waktu berarti memanfaatkan waktu dengan baik sehingga mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Materi selanjutnya yaitu tentang kerjasama tim. Dalam membangun kerjasama kelompok diperlukan keterbukaan atau transparansi. Dan untuk menciptakan keterbukaan diperlukan kemauan dan kemampuan setiap anggota organisasi atau kelompok untuk berkomunikasi. Berkomunikasi tidak hanya sekedar berbicara, tetapi bagaimana seseorang atau komunikator mampu mengeluarkan pendapat atau jalan pikirnya kepada orang lain, sehingga orang lain mau dan mampu menerima pendapatnya. Selain itu, dalam proses komunikasi perlu diperhatikan karakter masing-masing. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kerjasama kelompok yang baik, antara lain yang pertama, rasa saling percaya. Yang kedua, keterbukaan. Yang ketiga, realisasi diri. Dan yang keempat, saling ketergantungan. Masih semangat ya adik-adik? Kakak lanjutkan ya materi yang terakhir yaitu tentang mengambil keputusan. Proses dalam mengambil keputusan secara logika biasanya dengan melakukan beberapa langkah, seperti menentukan masalah terlebih dahulu, kemudian menganalisa keadaan, lalu mengembangkan solusi alternatif dan menganalisa alternatif serta memilih solusi alternatif yang baik. Dalam proses mengambil keputusan, tentu merupakan suatu yang bersifat kontekstual. Hal tersebut merupakan perilaku pemimpin atau kepala sekolah dalam mengambil keputusan dan sangat mempengaruhi sikap serta perilaku bawahannya. Hal tersebut sangat berdampak pada prestasi kerja organisasi dalam meraih apa yang sudah direncanakan. Wah, tidak terasa ya. Ternyata materi mengambil keputusan adalah materi yang terakhir. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.